إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Misalnya, apakah yang harus dilakukan seorang karyawan apabila di lingkungan kerjanya bosnya suka minum minuman keras walaupun karyawan tersebut tidak diajak minum? Ya tadi, seperti yang saya bilang, ketika kita punya orang-orang yang kita hormati, kita sayangi, kita cintai, kemudian berlaku maksiat, maka usahakan mendakwai dengan cara yang terbaik, ya, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Jadi kalau misal punya bos yang suka minum gitu kan, ya misal dibecandai, gitu. Bos, ayo bos, jalan ke pasar gede misalnya gitu. Situ ada ini dawet yang enak misal gitu. Nah, di sana belikan. Nah, ternyata enak minum dawet daripada minum minuman misalnya. Tapi yang perlu diwaspadai adalah ketika kita dekat sama orang-orang seperti itu, hati-hati, hati-hati. Gitu. Mungkin kita nggak ikut minum, tapi mentolerir, membenarkan itu juga kesalahan. Jadi kalau kalian ingat di sana Bilut, istrinya tidak disuruh membawa oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh ninggal. Padahal istrinya Nabi Lut ini bukan pelaku homoseksual atau lesbian. Dia cuman membenarkan perbuatan kaum Nabi Lut. Jadi Nabi Lut ketika berdakwah kepada kaumnya, istrinya justru mengatakan, wis topak Pak Jarnoai. Gitu. Ngejarkan ini adalah sebuah kondisi yang salah. Nah, dalam Islam yang sampaikan Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kamu lihat kemungkaran, rubah dengan tangan, wa illam yastati' fa bilisani, kalau nggak sanggup dengan mulut, kalau nggak sanggup dengan hati, wa dzalika athamul iman. Jadi mengkondisikan hati meneh ini loh. Untuk istiqomah membenci kemaksiatan ini bukan perkara mudah loh. Apalagi dilihat tiap hari. Nah, nanti kalau puncaknya kamu membiarkan, maka khawatirnya posisi kita itu kayak posisinya si Nabi, istrinya Nabi Lut itu loh. Jadi sama orang bermaksiat itu kan yang ngerti dino-dino terus akhirnya cuek. Dan parah lagi Nabi SAW pernah bersabda tentang sejumlah orang yang membuat barisan panjang berjalan menuju Ka'bah untuk ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak menenggelamkan dari ujung ke ujung orang-orang ini. Plus gitu. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang di tengah-tengah yang ngepasti pas jalan dia pengen ke Mekah, pengen dagang. Sedangkan Melu tenggelam di situ gimana ya Rasul? Kata Nabi, mereka akan dibangkitkan dan akan ditanya sesuai niatnya. Makanya berkumpul dengan orang-orang yang jelas-jelas ya berbuat kemaksiatan, jelas-jelas nyata. Gitu. Itu khawatirnya adab Allah turun, kita ketut gitu loh. Dan ketika kita ketut, harusnya kita itu bisa beramal, bisa sholat, bisa ketut, dan ketut juga mati di situ. Kemudian kita ketut, hati kita ini kayak hati ini istri Nabi Lut, nah ini repot, hati-hati. Makanya saya pernah ditanya seorang ibu-ibu yang dia kerjanya di perusahaan luar negeri gitu, internasional. Dia bilang gitu, Ustaz, gimana saya menghadapi teman-teman saya yang homo, yang lesbi gitu. Karena saya lihat mereka itu lebih ramah daripada yang normal gitu. Setan pinter banget ya. Jadi ngomong normal digawe sunan, emosinan, galak gitu. Tapi ngomong homo digawe lemah lembut gitu. Gimana gitu. Ya, saya jelaskan yang seperti ini tadi itu. Bahwasanya yang dikhawatirkan adalah justru hati kita membenarkan. Menganggap itu baik, padahal itu salah. Ya, maka yang harus kita pahami adalah urusan hati ini repot banget. Karena repotnya memang kita harus hati-hati dan harus fokus, jangan sampai kemudian kita gampang ke, akhirnya kita menghadap Allah, harusnya membawa hati yang bersih, tapi justru hati kita kotor, karena kita nggak paham bagaimana menempatkan hati. Makanya tema tazkiyatun nafas, tazkiyatun nufus itu penting sekali. Nah, makanya Allah mengatakan layan fa'umalun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nggak bermanfaat harta dan anakmu untuk hari kiamatmu, kecuali kamu datang dengan membawa hati yang bersih. Nah, hati yang bersih ini adalah hati yang tidak campur kesyirikan, hati yang tidak campur dengan pembenaran atas kemaksiatan. Nah, jadi, kalaupun kamu nggak sanggup berubah dengan tangan, nggak sanggup dengan mulut, paling nggak tuh hatimu jangan membenarkan juga. Kalau di kampung ada kesyirikan, itu meneng-meneng wae, bahkan mungkin malah kemen nyepuyung, ya, kayak misal di mana Parang Tritis, buat das kebo, wah, ayo nonton apa larung, lah kan kita nggak boleh melakukan itu, karena kurang lakon ya, aku mau pengen nonton, nah, itu sama aja.
Maka hal seperti ini yang harus kita jauhi, jangan sampai kemudian kita terlibat walaupun sekedar nonton. Ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.